Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya. Tidak bosan kan belajar dengan saya di channel IR Varia? Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai proses pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan Angiospermae ya. Sahabat pasti sudah tahu bahwa pada Angiospermae itu ketika setelah terjadi pembuahan, bakal biji menjadi biji. Nah, di dalam biji itu terdapat zigot yang akan berkembang menjadi embrio, kemudian ada juga endospermae sebagai cadangan makanan, dan ada selaput biji yang berasal dari integumen. Kemudian seiring perkembangan biji tersebut, bakal buah menjadi buah. Ada beberapa tanaman yang buahnya dapat kita makan ya. Nah, siklus berikutnya setelah terjadi pembuahan adalah proses perkecambahan. Namun sebelum terjadi perkecambahan dibutuhkan proses penyebaran biji. Nah, penyebaran biji itu bisa dilakukan oleh manusia atau organisme yang lain. Nah, di video kali ini kita akan membahas proses penyebaran biji yang dilakukan oleh beberapa organisme. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat, pernah nggak menanam suatu biji tanaman? Atau misalnya orang tua kalian sedang menanam padi atau yang lainnya di sawah misalnya ya. Nah, itu sebenarnya sahabat atau orang tua sahabat tersebut sedang melakukan penyebaran biji loh. Nah, penyebaran biji yang dilakukan oleh manusia itu ada istilahnya, namanya antropokori. Nah, selain oleh manusia, penyebaran biji juga bisa dilakukan oleh yang lain. Bisa oleh hewan, oleh angin, bahkan oleh air loh. Jadi terdapat beberapa perantara penyebaran biji ya, diantaranya yang pertama penyebaran oleh manusia yang tadi contohnya disebut dengan antropokori, kemudian ada juga yang dilakukan oleh angin yang disebut dengan anemokori. Anemo artinya angin, jadi penyebaran bijinya oleh angin, misalnya pada biji yang berukuran kecil, ringan, dan bersayap, misalnya pada biji tanaman dandelion, pinus, Kamboja Jepang, dan yang lainnya. Nah sahabat, ini contoh pada tanaman Kamboja Jepang ya. Tidak sengaja ketika saya bersih-bersih menemukan ini di bagian bawah, dan ini merupakan biji yang sudah pecah ini. Di dalamnya terdapat banyak sekali biji. Ini strukturnya ringan sekali dan kecil. Nah, ini kemungkinan besar penyebaran bijinya dilakukan oleh angin ya sahabat ya. Ini bagian kanan dan kirinya terdapat sayap yang berbentuk bulu, dan mungkin ini ketika jatuh dan terbawa oleh angin seperti ini, dan dia nanti menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh. Nah, kemungkinan besar bijinya akan tumbuhnya ini. Nah, ini contoh penyebaran biji yang dilakukan oleh angin ya sahabat ya. Jadi memiliki ciri bijinya kecil, ringan, bisa memiliki sayap ya. Selain oleh angin, penyebaran biji dapat dilakukan oleh air. Istilahnya disebut dengan hidrokori. Biasanya pada biji tanaman yang hidupnya dekat perairan, misalnya sungai, pantai, seperti pohon kelapa, pohon bakau. Nah, ini biji kelapa ini memiliki ukuran mencapai 15 cm. Diselubungi oleh buah yang terdiri dari tempurung, sabut kelapa, dan kulit kelapa. Meskipun besar, biji kelapa dapat terapung di air dan dapat mengikuti arus air. Selanjutnya, penyebaran biji bisa dilakukan oleh hewan dan istilahnya disebut juga dengan zookori. Hewan tersebut bisa oleh serangga, istilahnya disebut juga dengan entomokori, atau dilakukan oleh burung yang disebut juga dengan ornitokori, atau oleh kelelawar yang disebut juga dengan chiropterikori, atau oleh mamalia lainnya yang disebut dengan momokori. Misalnya pada tanaman jambu biji atau buah yang lainnya, ketika kelelawar memakan buah tersebut, maka bijinya akan tertelan oleh kelelawar dan akan dikeluarkan melalui kotorannya. Nah, ketika terbuang bersama kotoran itu, maka bijinya dapat tumbuh di tempat yang memungkinkan. Nah, itu sahabat pembahasan singkat mengenai bagaimana proses penyebaran biji yang bisa dilakukan oleh manusia atau organisme yang lain, bahkan oleh angin dan air ya. Seru sekali belajar mengenai alam ya sahabat. Terus semangat untuk belajar. Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya di channel IR Varia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.